Nah, saya lihat di sini akan lebih aman menurut kartu saya jika ternyata beberapa bulan ke depan ini bepergiannya itu lewat darat saja dulu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bencana alam 2021 mau usai, dan kira-kira 2 bulan mendatang bencana alam apa saja yang akan terjadi, maka pantengin aja video ini sampai selesai. Saya akan ungkap semuanya di sini. Dari yang kemarin sudah terjadi, kira-kira akan sisa apa saja. Dan kalau kalian berniat buat liburan, harus mewaspadai apa, atau jangan-jangan harus tunda dulu. Kita langsung akan lihat dari kartu-kartu saya untuk mengetahui apa saja kemungkinan yang akan terjadi. Saya tidak mau mendahului Tuhan, karena memang iya, yang akan terjadi di masa depan ini belum terjadi. Dan kalau ini menyangkut banyak orang, saya pikir sih nggak artinya pasti akan terjadi sesuatu ya, kecuali sesuatu yang kita semua upayakan dan terus kemudian diizinkan oleh Sang Kuasa untuk terjadi. Semoga sesuatu yang baik akan tetap terjadi dan tidak ada bencana alam yang berarti dalam 2 bulan akhir di 2021 ini. Saya akan langsung tarikan kartunya. Kartu yang pertama, kita mengetahui bahwa bencana alam itu seperti kartu The Five of Cups ini tadi, fokus kepada sesuatu yang buruk dari apa yang terjadi. Padahal sebenarnya bencana alam ini adalah siklus yang terjadi setiap tahun. Sehingga kalau ada orang yang bilang meramalkan bencana alam ini, sebenarnya sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan karena bumi ini berputar, balik lagi di situ, muternya juga ngitarin matahari, maka ini adalah sesuatu yang niscaya akan terjadi. Tinggal kita siap atau tidak menghadapi hal tersebut. Maka daripada itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita fokus kepada 2 cups yang belum digunakan dan masih akan berpotensi untuk positif ini. Seperti kita ketahui, musim penghujan dimulai dari akhir Agustus kemarin sampai September, itu sudah dimulai, dan ini akan selesai pada akhir Januari atau awal Februari, tepatnya biasanya di hari Imlek. Nah, kalau ini yang terjadi, maka jelas berarti apapun bencananya, yang harus diwaspadai adalah yang urusannya dari air yang turun dari langit turun ke bumi. Kartu apalagi yang akan kita lihat dari bencana itu? Kita harus tahu banyak hal yang tidak kita inginkan dan terjadi. Banyak hal yang sudah disiapkan tapi masih tetap akan terjadi karena kemarin sudah terjadi. September kemarin menandai 83 banjir dan bencana alam yang ada hanya di bulan itu saja. Artinya dalam satu hari di seluruh Indonesia ini terjadi 2 hingga 3 kali bencana alam. Sehingga jika di awal musim penghujan aja sudah sebanyak itu frekuensinya, di bulan Oktober dan November kita harus lebih waspada. Terus waspada hingga puncaknya nanti, dan akan selesai pada akhir Februari nanti yang masuk lagi ke musim kemarau. Nah, jika ternyata urusannya dengan air, maka tetap kita harus waspada akan sesuatu yang memang terjadi dan tidak kita itu teralihkan oleh sesuatu yang sifatnya sementara, yaitu liburan akhir tahun. Saya tahu saat ini menuju ke liburan, apalagi dengan COVID yang sudah mulai mereda di Indonesia, tapi ingat masih memungkinkan untuk naik lagi gelombang ketiga, maka kita diharapkan nggak teralihkan perhatiannya dan terus kemudian kita jadi tidak waspada. Tetap waspada jika mau bepergian, karena yang urusannya dengan hidrometeorologi basah atau bencana yang berhubungan dengan air yang tercurah dari atas hujan ini akan terjadi. Maka waspadalah seperti banjir bandang, tanah longsor, badai, dan juga banyak hal yang berurusan dengan air itu sendiri. Hati-hati jika ternyata kalian akan bepergian. Nah, kira-kira kalau mau bepergian ini akan lebih aman seperti apa? Sebenarnya tidak ada yang bisa kita tentukan, tapi seperti kita ketahui, untuk ini kita harus melihat sesuatu dan menganalisa dengan tegas. Nah, dari data yang diambil di sini, bahwa sebenarnya kecelakaan pesawat terbang itu lebih sedikit dibandingkan kecelakaan mobil. Ya, karena frekuensinya lebih besar dan memang faktor penyebabnya itu lebih banyak. Tetapi kalau pesawat terbang, begitu kecelakaan, nggak akan ada tuh masuk ke UGD dulu dan sebagainya. Kalau jatuh, ya pasti akan meninggal dunia. Nah, saya lihat di sini akan lebih aman menurut kartu saya jika ternyata beberapa bulan ke depan ini bepergiannya itu lewat darat saja dulu.
Dan jika kalaupun mau lewat udara, diharapkan bepergiannya ini kalau bisa di malam hari yang malam banget, atau kalau tidak ya pagi yang pagi banget. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau pagi menjelang siang dan menjelang sore itu cuaca akan berubah-ubah dan dipengaruhi oleh cuaca dari daerah yang lainnya. Jadi kalau boleh saya artikan di sini, akan lebih baik jika ternyata mau bepergian lewat laut dan udara itu di waktu-waktu yang lebih tenang dan stabil kondisi cuacanya. Dan apalagi yang harus diperhatikan, kalau saya boleh bilang di sini, hati-hati dan gunakan feeling. Jika ternyata cuaca mulai tidak baik dan kalian mungkin berpikir untuk takut resiko kenapa-kenapa dan sebagainya, mendingan diurungkan saja. Rugi uang akan lebih baik daripada nanti menelan kerugian lebih besar atau menelan korban jiwa. Jadi ada baiknya apapun yang direncanakan, difikirkan masak-masak, gunakan feelingmu, dan jangan misalkan terpengaruh oleh teman mengajak liburan. Karena seperti ini, liburan bisa kapan saja, bepergian bisa kapan saja, tapi kondisi keadaan cuaca itu harus selalu diperhatikan. Dan apalagi sih yang harus kita lihat lagi? Kalau menurut saya, jangan terburu hawa nafsu atau ego. Jika ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, urungkan saja. Jika ternyata nanti juga di musim penghujan seperti ini kita bepergian ke tempat wisata, terutamanya outdoor, karena Indonesia kan mayoritas outdoor ya di sini ya, maka kita tentu saja pasti akan nggak akan bisa menikmati tempat itu dengan maksimal. Mau banana boat, mau naik jet ski dan sebagainya, ini pasti akan susah dilakukan jika hujannya lebat dan susah dong mau bersuah foto atau diabadikan. Maka ada baiknya kalau ini bisa ditunda, atau kalau tidak ya sediakan waktu yang lama. Jadi jangan memaksakan liburan kemana-mana hanya dalam waktu 2 hari. Ini memaksakan sesuatu dalam waktu yang sempit akan membawa banyak keterburu-buruan, dan buru-buru ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dan jika ternyata memang masih tetap mau liburan karena waktunya ya hanya sekarang dan nggak bisa kapan lagi, maka kalau menurut saya sih ada baiknya untuk cobalah untuk bepergian di saat orang tidak bepergian. Kapan itu? Weekdays. Apa serunya? Malah lebih seru, karena kalau weekend orang ngumpul semuanya. Coba pergi ke Bogor atau ke pantai saat weekend. Gantian. Saya sering lihat video tentang banyak sekali orang-orang yang berantem rebutan tempat makan hanya gara-gara mereka bepergian di saat yang bersamaan. Tapi kami kan pegawai, Mas Darko. Coba dihitung lagi. Siapa tahu cutinya masih bisa dipakai. Dan kalau ternyata cutinya mau digabung agak panjangan dengan hari libur, gunakan hari liburnya untuk istirahat. Nah, gunakan weekdays yang kalian libur ini tadi untuk bepergian yang sesungguhnya. Jadi, upayakan untuk melakukan perjalanan kalian ini di hari kerja. Dengan seperti ini, akan membagi semuanya dan tidak terjadi penumpukan massa yang akan mengakibatkan banyak faktor yang tidak bisa kita perkirakan. Lalu apalagi yang kira-kira harus kita lihat? Nah, terutama yang kesehatannya ini kurang baik. Anak kecil, lansia, sebaiknya di rumah saja. Kalaupun ternyata mau bepergian, please bepergian ke tempat yang dekat. Indonesia dengan alam tropis dan kedekatan kita dengan Khatulistiwa, sebenarnya kita ini banyak sekali tempat wisata yang jarak tempuhnya ini kurang dari 10 km dari tempat kita. Mau kalian terpencil, mau tidak, alam Indonesia ini sangat indah. Please, sampai nanti bulan Februari, kalau bisa hati-hati menjaga anak kecil dan orang tua. Dan jika memang ternyata harus bepergian, cobalah cari tempat yang dekat-dekat aja dulu deh. Dengan seperti ini perekonomian kita bantu dan juga kita tetap selamat dan aman karena tidak merepotkan banyak orang jika ternyata nanti terjadi bencana alam di tempat tujuan kita. Terus apalagi yang harus kita lihat di sini? Kembali lagi, The King of Wands ini meminta kita untuk hati-hati dan selalu melihat banyak fakta yang ada. Nah, kita tahu bahwa dengan cuaca seperti ini, laut dan udara ini adalah tempat yang memang paling susah dikendalikan. Dan jika ini terjadi, maka sebenarnya kapal laut dan pesawat terbang itu yang paling susah untuk dikendalikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya tidak menganalogikan atau melarang kalian melakukan apapun, tapi kalau ternyata bisa ditunda, please, ini bisa ditunda. Dan kalau ternyata memang harus dilakukan, lakukanlah dengan sangat hati-hati. Maka dengan seperti ini, harapannya kita tidak terus kemudian melakukan sesuatu yang akan kita sesali nanti. Yang terakhir dari bencana alam yang akan terjadi ini dan apa yang harus kita lakukan adalah kita nggak harus bepergian. Apapun ini, sebenarnya kondisi pandemi ini melatih kita untuk bisa melakukan semuanya dengan daring. Berlangganan menonton film atau streaming seperti Netflix, HBO dan sebagainya, ini juga adalah bentuk wisata yang juga aman dan ya kita di rumah tetap bisa melakukan banyak hal. Tapi Mas, namanya nasib,
mau kita tidur juga bisa meninggal, tapi kan manusia berikhtiar. Nah, yang kita takutkan adalah saat kita semuanya berkumpul di jalan, di saat bersamaan, maka faktor-faktor yang tidak mungkin bisa dikalkulasi ini sangat mungkin untuk terjadi. Dan mengingat kondisi pandemi seperti sekarang ini, jika masih bisa ditunda, tundalah. Jika memang ternyata ini harus dilakukan, lakukan dengan hati-hati. Dan jika ternyata ini masih bisa diakali dengan semua upaya dan kecanggihan teknologi, maka tempuhlah jalan itu. Saya pikir kita semua cukup bijaksana untuk bisa memilih kapan dan di mana kita akan melakukan, tidak hanya menuruti ego untuk melakukan sekarang hanya gara-gara kita kemarin belum liburan dan kita mampu melakukannya. Ini yang bisa saya bacakan. Harapan saya adalah hati-hati dimanapun dan kemanapun kalian pergi, dan lindungilah keluarga kalian karena itu adalah satu prioritas utama, dan semoga kita bisa melewati liburan ini dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.